Oke, ketemu lagi di mata kuliah dasar Profesor dan bahasa kita. Kali ini kita masuk ke materi memory interfacing atau gimana mengakses memori ya, gimana hubungannya antara memori dengan prosesor, terutama di sini menggunakan prosesor yang digunakan adalah prosesor 86, mana ini adalah pembahasan yang akan kita bahas. Ini adalah sistem memori, perangkat memori, kemudian type memori, bit address, data pin, kemudian nanti kita belajar cara interface memori ke 8086, kemudian interface RAM dinamis ke 8086. Nah, tipe memori di dalam yang ada, setiap sistem berbasis microprocessor memiliki sistem memori. Ada dua basis mungkin yang kita selalu pahamin. Ada dua, pertama ada RAM, itu adalah random access memory, kedua ada read only memory. Jadi kalau untuk yang ROM itu disimpan dengan soket permanen dengan sistem data. Biasanya kalau kita ada di CPU itu adanya di motherboard yang berbagai IC, dan itu diprogram oleh pabrik sendiri, dan itu tidak bisa dihapus datanya, nah itu permanen. Kemudian kalau random access memory atau RAM itu disimpan secara sementara ya datanya dengan software aplikasi atau instruksi data ya. Bisa juga salah satu contohnya bisa menggunakan hard disk termasuk dalam bentuk RAM atau flash disk. Itu kan bisa disimpan dan bisa dikopikan atau dihapus ya. Jadi bisa diisi dan dihapus datanya. Kemudian ada beberapa yang umum digunakan memori itu adalah selain dari ROM sendiri, di situ ada yang namanya possible EEPROM ya. EEPROM itu erasable programmable non-access memory, yaitu yang bisa dihapus dengan menggunakan seminar violet. Kemudian ada static RAM, kemudian dynamic RAM gitu ya. Kita akan dibahas satu persatu. Nah, ini adalah memory device. Oke, saya nyembah dulu ya. Untuk memori, untuk hubungan memori. Hubungan tengah semua perlengkapan memori bersifat umum adalah input alamat ya. Input alamat yang bersifat umum di sini adalah input alamat, output, dan input ya. Di sini ada untuk output, di sini untuk address ya. Output input connection, jadi menggunakan inputnya ini kalau di perangkat memori langsung. Strukturnya itu ada 0 sampai ON, 0 sampai ON, atau itu untuk output atau input koneksinya. Kemudian untuk membaca ke sini, kemudian untuk untuk output enable, kemudian ada chipset select, kemudian ini ada disconnection. Nah, hubungan tentang semua perangkat memori bersifat umum adalah input alamat, output, input alamat dan output di sini atau data input ya. Beberapa jenis pemilihan input. Pemilihan input adalah di CS dan minimal satu kontrol input control. Ini untuk control termasuk dalam OA atau output enable yang digunakan untuk membaca atau menulis data ya. Untuk postcode ROM dan RAM ini dua bisa digunakan. Untuk hubungan alamat, seluruh piranti memori mempunyai set input alamat yang digunakan untuk memilih lokasi memori dalam piranti memori sendiri. Bilangan pin yang ditemukan piranti memori itu bilangan lokasi memori ya yang ditemukan dalamnya. Nah,
Di sini ada address pin. Kita lanjut dari dari gambar penjelasan dari struktur memori ini di bagian koneksi untuk alamat, di mana semua perangkat memori itu memiliki alamat input ya, masih punya alamat. Kemudian memiliki lokasi dengan di memori device-nya. Nah, di sini jumlah pin alamat terkait dengan jumlah lokasi memori. Kemudian ukuran saat ini adalah 1K ke 2506 juta. Yang sebelumnya itu biasanya PLT memori umumnya mempunyai antara 1K sampai 56 juta ya, dimana 1K itu adalah 1024 byte ya, dan 1 M lokasi memori dengan lokasi memori 4 M per position. Jadi PLT memori 1K mempunyai satu memori 1K ini mempunyai 10 pin alamat ya, 10 pin alamat. Jadi makanya sini AO sama AN. Jadi 1K itu 1 kilo 1 kilo yang namanya memori piranti mempunyai 10 pin alamat. Oleh karena itu kalau misalkan mempunyai 10 input alamat ke 1K ya. 10 pin alamat 1K. Kalau misalkan 11 mempunyai 11 pin itu dapatnya 2 dikali 2K. 2K berarti sekitar 2048. Dan berikutnya kalau pin ke-12 itu mempunyai piranti memori sekitar 4K. Dan berikutnya kalau untuk misal punya 13 pin, ukuran lokasi memorinya itu jumlah jadinya membutuhkan pinnya ada 13, berarti membutuhkan 8K ya untuk lokasi memorinya. Nah, saya tadi udah saya jelasin. Di sini labelnya A0 sampai A0 ya. Mulai dari pembaca 1K-nya itu 1K memorinya itu mulai dari A0 sampai A10. Jadi kalau pin jumlahnya adalah 10 pin ya. Kalau 11 berarti dikalikan dengan 2K. Kalau 3 adalah 3 berarti 13 pin berarti 4K. Dan selanjutnya sampai misalkan kalau misalkan membutuhkan 13 pin memori berarti membutuhkan 8K ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah data pin. Jadi semua memory device itu mempunyai data, mempunyai set data output dan input ya. Jadi ada di A0 sorry di O0 sampai ON ada output atau input koneksinya. Data pin digunakan untuk memasukkan data untuk penyimpanan atau mengekstrak data untuk dibaca. Data pin biasanya bagi persamaan antara pembacaan dan penulisan di dalam memori. Jumlah pin data terkait dengan ini adalah lokasi memori. Misalkan perangkat memori 8 bit lebarnya memiliki 8 pin data. Katalisingnya itu adalah 1K kali 8. 10 pin 8 ini adalah lokasi memori 1K. Jadi yang kasihkan bit addressnya 8K bit memori dengan 10 address pin. Ingat ya, kalau 1K itu adalah 10 address. Kalau 11 ada 11 pin berarti ada 2K ya. Nah, hubungan data seluruh piranti memori mempunyai set output data atau input dan output. Piranti yang diilustrasikan pada gambar yang sebelumnya, gambar 71 ya, gambar ini mempunyai set hubungan input dan outputnya di salah satu di dirinya. Hubungan data merupakan poin di mana data dimasukkan untuk disimpan atau di-sharing untuk dibaca dalam piranti memori yang sederhana ya. Ada 8 hubungan input output yang berarti bahwa piranti memori dapat menyimpan 8 bit. Ya. Jadi artinya 8 bit itu bisa menyimpan sekitar panjangnya 8 bit.
dan itu disebut dengan byte wide memory lebarnya. Jadi untuk kan kita membutuhkan 1K 8 byte ya. Kemudian selection pin atau pemilihan pin, itu setiap perangkat memori sekurang-kurangnya mempunyai satu chip select CCS atau chip enable CE atau select S pin yang memungkinkan perangkat memori. Jadi ini membolehkan adanya operasi untuk membaca dan menulis. Jika memori lebih dari satu, kemudian harus 0 yang untuk ketika kinerjanya biar itu adalah melakukan pembacaan dan penulisan. Jika aktifnya logika 0, memori di pas itu akan kerja membaca atau dari operasi atau menulis. Jika logika 1, memori disable, jadi tidak dioperasikan. Jika ada lebih dari satu pilihan koneksi, semua harus diaktifkan untuk membaca atau menulis. Jadi OE-nya itu CS-nya aktif kalau kita membutuhkan lebih dari satu koneksi. Jadi setiap piranti memori mempunyai jadi untuk yang si chipsnya kita memilih yang namanya piranti memorinya. Kemudian kalau memudahkannya tadi CE ya. Kemudian memori RAM pada umumnya mempunyai minimal salah satu input CS. Jadi CS ini minimal harus ada salah satu ya ketika beroperasi. Ini aktif ketika 0. Kemudian proses yang namanya pembacaan atau penulisan aktif. Tapi kalau logikanya 1 berarti memorinya disable. Ya, tidak ada satupun yang bekerja gitu ya. Kemudian kalau misalkan lebih dari lebih dari satu koneksi itu lebih dari semua harus diaktifkan untuk membaca menulis. Artinya CE dan CS itu wajib diaktifkan ketika lebih dari satu satu instruksi ya untuk kegiatan. Kemudian ada control pin. Ini ada perangkat memiliki setidaknya satu pin kontrol atau atau output enable atau gate atau untuk gerbang ya. Jadi output enable ini membolehkan atau tidak membolehkan ketika set ada buffer. Untuk yang namanya RAM, ketika ada proses pembacaan dan penulisan atau misalkan dari write enable atau read enable OE, yaitu adalah dihadirkan untuk dua pin kontrol itu harus harus antara 0 dan sama waktunya ya. Kemudian setiap piranti mempunyai beberapa PROM bentuk kontrol atau input kontrol. ROM biasanya hanya mempunyai input kontrol, sedangkan RAM sering mempunyai 1 atau 2 input kontrol. Jadi kalau untuk yang ROM biasanya mempunyai input kontrol, sedangkan RAM bisa 2 atau mempunyai 1 atau 2 input kontrol ya. Nah, input pengatur ini sering digunakan pada ROM adalah OE ya, untuk enable-nya. Ini untuk memperbolehkan biar bisa pinnya terkontrol. Nah, jadi memungkinkan data untuk keluar dari pin, data output dari ROM. Jika output enable dan input pilihan tentunya aktif, maka output dapat dimungkinkan enable. Nah, jika output enable atau OE tidak aktif, maka output tidak mungkin pada keadaan dengan impedansi tinggi. Input output enable secara aktual bisa memungkinkan dan bisa juga memungkinkan set buffer 3 keadaan diletakkan dalam piranti memori ya. Itu untuk kontrol pin. Nah, kemudian berikutnya adalah ROM memory. ROM memory adalah non-volatile memory, jadi memori permanen. Ini adalah berjalan ketika power down. Jadi menyimpan program dan data yang residen pada sistem tidak berubah ketika satu daya diputuskan. Jadi ketika yang namanya listrik diputuskan ya data tidak hilang gitu ya untuk ROM.
Jadi ada beberapa yang namanya termasuk ROM itu ada di pabrik tidak ada PROM atau programmable read on the memory PROM. Ini adalah bagian programmable tetapi tidak hanya sekali ya. Kemudian ada yang namanya erasable programmable read on the memory PROM yang dari programming, dan dia membutuhkan 20 menit ketik ultraviolet untuk menghapus. Kemudian ada EEPROM atau electrically erasable programmable ROM. Ini juga memanggil sinyal elektrik ya, ROM. Ini disiap informasi untuk video komputer sistem. Digunakan biasanya untuk request EEPROM untuk BIOS memori biasanya. Jadi EEPROM itu bukan di bagian peralatan yang disebut EEPROM. Yang dapat dihapus jika diperlukan sinar ultraviolet ya, untuk 2 atau 30 menit kurang, tergantung jenis EEPROM-nya. Ini adalah beberapa seri dari ROM. Itu ada 27FX series. Itu adalah untuk ROM include-nya, ini ingat ya, ini 5x12x8. Jadi ini adalah ukuran. Jadi ini ukuran 2K kali 8 bit ya untuk pembacaan. Untuk lokasi 2K kali 8 ada 27648 kali 8, 272 tipe 27256 adalah 32 kali 8 gitu ya. Kemudian ada seterusnya. Kemudian ada setiap EEPROM itu, setiap EEPROM itu mempunyai pin, pasti mempunyai pin yang kemudian koneksi, mempunyai data connection ya, data koneksi ya, ini lokasi memori 8 nih minimal. Kemudian satu atau lebih CXP input untuk output enable atau OE pin. Jadi kalau untuk mengontrolnya harus ada itu output enable. Ini adalah hubungan antara yang namanya Intel 2716 EEPROM ya 2K kali 8. Dimana di sini contohnya ada output, ada address, kemudian ada PCN untuk satu dayanya. Opsi di sini pasti ada control select ya, sini control select, kemudian output, kemudian ada power down program, jadi untuk catur daya tadi. Kemudian ada chipsetnya atau logic untuk output atau yang namanya data output atau CS. Di BP di sini gunakan untuk device, kemudian ketika pengajuan bootmap fall input pulsa dari power down ya, untuk ketika CS-nya keadaan high. Kemudian selanjutnya adalah SRAM. Itu adalah memori akan menahan data sepanjang daya diterapkan. Jadi akan menjalan kalau listriknya jalan. Makanya di sini virtual identity itu EEPROM without access time is faster. Ya, kecepatannya kita 250 nanosecond ya. Nah, dia tidak aksi khusus yang diperlukan untuk menahan data disimpan, maka penanti ini disebut dengan static memory. Beda pokok antara ROM dan RAM adalah bahwa RAM dituliskan ke dalam operasi yang normal, sedangkan ROM diprogram untuk dua komputer. SRAM ini akan menyimpan data temporer, sementara digunakan ketika ukuran read and write memory relatif kecil. Ya, sekarang ini memori yang kecil di bawah 256 KB ya. Nah, ini adalah contoh dari pin configuration dari dari SRAM salah satunya ya. Nah, di situ sama dia mempunyai pin A0 sampai A10 ya, A0 A10 itu membutuhkan 1K, ini pin 1K untuk berjalan. Kalau misalkan 11 pin tadi adalah 2K, kalau 12 pin 8K, 4K, kalau 13 8K dan selanjutnya dikelipahkan ya. Makanya kalau memori itu kan ada ukuran dari 256, kemudian 500, sampai sekarang mau ada dari 1GB, 2GB, 4GB, 8 sampai 16 ya yang sekarang.
Mungkin ada yang baru lagi saya terlihat perkembangan di sekarang ya. Ini pasti ada read enable-nya away ya. Untuk output enable ada wait-nya WE. Kemudian selanjutnya adalah DRAM atau dynamic RAM. Ukurannya SRAM itu terbatas. Kalau SRAM yang kita bahas tadi 128 kilo yang paling tinggi kali 8 lokasi memorinya. DRAM itu sampai ukurannya 64 mega kali 1 ya. Di lokasi memorinya 1. DRAM harus di-refresh, ditulis ulang setiap 2 hingga 4 milisecond karena mereka menyimpan nilainya pada kapasitor ketika sehingga biaya atau waktu. Refresh untuk kinerjanya adalah sekuensisi yang khusus di dalam DRAM dengan penyegaran dari pemasukan memori. Refresh juga sering terjadi normal ketika ada pembacaan dan penulisan. Jadi yang sekarang yang dulu sebelumnya sih yang paling besar itu ukurannya 32, sekarang udah 4 MB. Dulu sebelumnya 32. Kemudian DRAM itu menahan data untuk hanya kira-kira 2 atau 4 second pada kapasitor ya. Kemudian daripada tidak mungkin untuk melakukan dari pembacaan di setiap lokasi memori, program kemudian menuliskan kembali. Maka pabrik secara internal membuat DRAM sehingga dalam versi 6K kali 1 seluruh isi memori dapat diisikan kembali dengan 256 pembacaan dalam interval 4 second. Ya, kemudian ini adalah untuk kapasitas penyimpanan DRAM yang besar menurut tidak praktis untuk menambahkan jumlah pin yang diperlukan. Kemudian contohnya address pin adalah multiplexer ya, jadi benar bisa digunakan. Di sini adalah salah satu tipe dari DRAM itu TMS446. Dia mempunyai menyimpan total 256.000 bit data, kemudian memiliki 64 lokasi dapat diatasi dengan 16 bit alamat, hanya memiliki 8. Kemudian address row-nya itu baris ada ya 0 sampai A7 ditempatkan di pin alamat dan di store di dalam internal edge. Kolom addressnya dari 8 sampai A15 disimpan di dalam CIS. Ini kombinasi dari suatu hari tampilan ini ya. Di sini ada data input output dari 0 sampai 3, kemudian ada row address row, kemudian kolom address row, output enable, wait enable gitu ya. Ini adalah ukurannya yang paling tinggi 64 kali 4 RAM. Nah, ini adalah DRAM, ukuran terbesarnya adalah mengatur 1M kali 1, 4 mega kali 1, 16 mega 1, 64 sampai 256 mega kali 1. Ini adalah ditimpa di dalam SIM sehingga yang lain memori yang modulus, kemudian DIMM dua ini memori modulus board. Ya, ini tampilan dari contohnya dari bentuk dari DRAM. Kemudian memory address decoding. Prosesor biasanya dapat mengatasi ruang memori itu jauh lebih besar dari ruang memori cukup untuk untuk chip memori single untuk menyambungkan berdekat memori ke ruang lambat episodik kalau decoding. Contohnya untuk masalah 8088 alamatannya totalnya 1 MB memori untuk space yang disediakan yang ruang kosongnya. Untuk BIOS pada EEPROM 2716 hanya memiliki 2K memori dan pin alamatnya 11. Kalau itu ditambahkan 9 pin dan all EEPROM dapatkan dalam 2 kilo per second untuk 1 MB address space. Contoh adalah untuk kenapa sih relasikan menggunakan dekode ya, bukan dekode atau decoder itu dengan akan ke bawah EEPROM mempunyai 11 buah alamat dan mikroprosesor mempunyai 20. Ini berarti bahwa mikroprosesor memiliki 20 bit alamat memori ketika membaca atau menuliskan data. Jika EEPROM hanya mempunyai 11 alamat, maka data yang gabung yang harus ditukar jadi 11 pin
alamat 8088 dihubungkan ke dalam memori, maka 8088 akan melihat hanya 2K ya, 2 kilobyte sesuai jelasnya tadi. Kemudian berikutnya adalah non decoder example. Ini hubungan alamat dari A0 ya, A0 sampai A10 dari 8088 atau 086 dihubungkan ke alamat A0 sampai A10 dari EPROM ya. A10 dari EPROM, dan 9 pin alamat yang masih ada dari A19 sampai A11 ya, yang memilih EPROM untuk salah satu dari beberapa bagian 2K byte di seluruh rentang alamat byte dari 808 dalam suatu sekutu gerbang N akan menguraikan alamat ya, ini yang semuanya N ya, alamat memori. Output dari gerbang NAND akan menjadi logika 0 jika 9 bit alamat 8088 paling kiri 19 sampai 11 ya. Semuanya adalah logika 1. Output logika 0 dari mengurai hubungan ke input adalah melalui yang namanya kontrol select atau CS ini ya, kontrolnya itu. Kemudian di set enable untuk penghubungan input CE, kemudian milih EPROM, kemudian ingat kembali OE itu atau output enable adalah juga logika 0. Jadi kan logika 1 kan tidak aktif ya. Aktifkan dengan sinyal 8088 RD. Jadi read and write-nya diaktifin. Kemudian pemrograman decoder adalah digunakan untuk decoder sendiri. Kemudian ada ada 3, ada pengembang logic array, kemudian ada pengembang array logic, ada juga GAL gateway array logic ya. Ini cara ininya kita penguraian dari pin 1 dia mengambil address 19, pin 2 address ke 18, pin 3 address 17 dan selanjutnya. Ini cara equation-nya itu jika output atau input 1 sama dengan address A19 sampai A13 gitu ya. Terus gitu kan ya cara penghitungannya itu. Nah, ini untuk 808, 818 atau 8 bit memori. Memori sistemnya dilihat dengan 808 sebelumnya, dia untuk ada mempunyai 20 address kan, dari A19 sampai A0. Kemudian mempunyai data busnya, koneksinya AD7 sampai AD0 atau 88 kan. Kalau kalau untuk yang 8066 kan dia ada sampai A0 sampai A15 ya. Kemudian ada 3 kontrol sinyal, itu adalah input, output, slash memory. Kemudian ada read, read dan write ya. Jadi untuk pembacaan dan penulisan. Dicontohkan ketika mengakses 8086 dibutuhkan 30K kilo untuk EPROM, dimulai di alamat F800H sampai FFFH. Ini 20 ya. Ini 20 byte ya. Ingat 1 byte-nya itu kalau di ini 1 byte dari prosesor, 1 byte dari angka di hexa itu kan berjumlah 4 bit kan. Ini ada 20. Kemudian untuk di SRAM static RAM itu dimulai dari 512 dengan alamatnya dimulai dari 00 sampai 7 FFFH.
intinya untuk interface memori 808 itu processor itu mempunyai 8 bit data bus ya, dari dari A0 sampai AD0 sampai AD7 ya. AD7 sampai AD0 membuat ideal untuk dihubungkan ke piranti memori 8 bit yang umumnya yang sekarang ini. Demikian agar dapat fungsi secara benar yang memori sistem, memori harus mengartikan kode alamat untuk pemilik komponen memori yang tadi diartikan dengan adanya input output slash memori, RAID sama WIRE. Itu menggunakan pros ya. Kemudian 188 bit memori EPROM mengaksesnya menggunakan 74 jenis EPROM 74L128 3 sampai 8 line decoder. Terus 82732 itu ada ukuran dengan 4K kali 8 lokasi. Kemudian EPROM itu akan digunakan juga dengan generasi menuju EPROM harus mengakses waktu menggunakan 4550 nanosecond. Kemudian 74L128 membutuhkan 12 nanosecond untuk decode atau untuk membaca ya. Kemudian 8 untuk 5 mega dibutuhkan jika dengan 450 nanosecond untuk memori as data. Kemudian dengan set menunggunya di 200 nanosecond untuk penambahan waktu. Ini adalah contoh dari mengakses 888 dengan memori example untuk pengaksesan. Jadi di sini ada untuk address bus ya, address bus, kemudian data bus A0 sampai A11, 00 sampai A07. Ini adalah kelompoknya EPROM. Nah ini untuk ada rate, CLI, output enable, control select gitu ya. Oke, kemudian untuk 88 sampai 086, 0286, 36 yang berarti interface-nya itu membutuhkan data busnya sekitar 16 bit lebarnya. Kemudian output output atau memori space dengan memori input output 88086 0887 dengan memori read ya. Kemudian memori dengan kondisi dibaca untuk 886, 0286 dan 8038 SX. Kemudian untuk ibunya bus hack enable contohnya ditambahkan. Kemudian addressnya itu mulai dari A0 atau untuk bus low enable itu digunakan secara berbeda. Nah, untuk analis data dengan untuk permasalahan harus dibolehkan untuk membaca tembus data hanya di lokasi penambahan. Oke, itu yang saya sampaikan untuk pertemuan ini. Nah, kalau ada tidak pertanyaan nanti akan kalau ada pertanyaan bisa di grup atau di classroom yang saya upload nanti atau di portal. Ini nanti tugas menyusul ya. Mungkin nanti akan saya upload untuk tugasnya nanti ada pakai pilihan dana atau besok. Karena untuk saya mau sekarang udah mau pada pulang kampung siapin lebaran, saya sengaja nggak pakai online, saya di record satu YouTube ya. Mungkin nanti setelah lebaran nanti kita menggunakan Zoom lagi secara online untuk daringnya. Oke, sekian, terima kasih untuk telah menyimak materi dari tahun ini. Selamat ketemu lagi di materi bahasa kita selanjutnya.